Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sobat Kairos, himbauan untuk saling mengasihi telah menjadi satu perintah dalam Alkitab atau dalam kehidupan orang Kristen. Perintah mengasihi ini menjadi mutlak karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi, kalau kita mengasihi, supaya kita meniru seperti Allah mengasihi kita, menjadi bukti bahwa kita lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ungkapan Allah adalah kasih artinya Allah mengasihi karena kehendaknya untuk mengasihi. Kasih Allah bagi kita tidak tergantung pada keadaan kita, tetapi bergantung kepada hakikat Allah sendiri. Kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki kodratnya, yaitu kodrat Allah dalam diri kita, seharusnya menyatakan kasih Allah. Artinya, dalam mengasihi, kita seharusnya meniru dan menyerupai Allah Bapa kita. Kasih Allah menjadi nyata ketika Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dunia ini. Tujuan pengutusan Yesus ke dunia adalah untuk membawa hidup bagi manusia. Ya, hidup bagi kita, hidup bagi siapapun yang menerima dan memercayainya. Hidup itu dalam arti sesungguhnya adalah kasih. Karena kasihlah, maka ada kehidupan. Sobat Kairos, makna sejati dari kasih hanya dapat kita temui di salib. Kita akan menemukan kasih hanya bila kita melihat bahwa Allah mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi, kasih tidak dimulai dari kita manusia, tetapi dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Sobat Kairos, untuk melihat makna kasih, maka kita harus melihat diri kita sebagai pendosa yang untuk kita Yesus Kristus telah mati. Kematian Kristus adalah wujud nyata dari kasih Allah bagi kita. Kasih Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, inilah yang menangkal semua murka Allah terhadap kita. Bila kita telah melihat Allah yang mengasihi seperti itu, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sobat Kairos, kehidupan manusia, yaitu kehidupan kita, mestinya selalu ditandai dengan perbuatan kasih atau mengasihi. Hanya dengan mengasihi, kehadiran Allah itu menjadi nyata dalam kehidupan pribadi kita. Dengan kata lain, agar hati kita mengalami kasih Allah, satu-satunya cara adalah dengan membagikan kasih itu kepada orang lain. Marilah kita saling mengasihi sebagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, kasih yang nyata melalui pengorbanan. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema
mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!